Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Intan di mata pelajaran matematika. Oke, kali ini kita mau belajar trigonometri. Masih di materi trigonometri, tapi kali ini ada di tentang penjumlahan dan selisih dua sudut. Kalau kemarin kita belajar perbandingan, hari ini kita belajar tentang penjumlahan dan selisih dua sudut. Oke, bismillah ya. Oke, ini adalah identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut, di mana ada penjumlahan sinus dan pengurangan sinus, kemudian ada penjumlahan dan pengurangan kosinus, dan ada penjumlahan dan pengurangan tangen. Nah, di sini gambar yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan sebenarnya sama saja. Bedanya di sini adalah sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kalau yang di sebelah kanan ini sin A plus B. Jadi mau diumpamakan alfa dan beta, intinya ini kan berarti intinya tuh sudut ya, besar sudutnya. Atau mau dilambangkan dengan A plus B juga sama saja. Yang penting kalian tahu nih polanya. Kalau pola sin, ini pola sinus nih, sinus penjumlahan, intinya tuh sin cos kosin gitu ya. Sin cos kosin. Kalau ini ditambah, ini juga ditambah. Kalau sinus ya. Kalau di sini dikurang, di sini juga dikurang. Nah, polanya sama. Di sini kan A plus B, di sini AB, AB, semuanya sama ya. AB, 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 AB gitu-gitu kan. Nah, polanya, kalian harus tahu polanya. Kalau sinus gitu ya, kalau sinus itu sin cos kosin. Sin cos kosin. Kalau di sini plus, di sini plus. Kalau di sini min, ya di sini min gitu ya. Bedanya sama cos. Kalau kosinus di sini plus, di sini min. Di sini min, jadinya plus gitu. Nah, kalau kosinus polanya adalah cos cos sin sin. Kalau sinus sin cos kosin, kalau cos cos sin sin. Nah, kalau tangen ya, kalau tangen ini di sini plus, tapi di bawahnya nih min. Gitu ya. Kalau di sini min, bawahnya jadi plus. Witan kasih contoh. Ini hanya bentuk rumusnya saja. Ini asal mulanya dari mana? Nah, ini kalau Bintan jelasin asal mula semuanya nih bakal panjang banget. 3 pertemuan gak akan selesai. Oke, Bintan kasih contoh saja. Dengan menggunakan tabel sudut istimewa, nah, tentukan nilai dari sin 15 derajat. Nah, kalau dalam penjumlahan dan selisih dua sudut, kalian akan lebih sering menggunakan tabel sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Ya, oke. Dimana kalau mau mencari sin 15 derajat akan ada hubungannya dengan angka-angka yang ada di sini di tabel sudut istimewa. Ya iyalah, ini kan ada kata-kata dengan menggunakan tabel gitu kan. Oke, sin 15 derajat ini ada dua kemungkinan. Bisa sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Ini kan ada di tabel ya, 45 sama 30 ya. Atau kemungkinan yang kedua adalah sin 60 derajat dikurang 45 derajat. Sama kan, sama-sama ada di tabel. 30, 45, dan 60. Oke, kita coba aja dua-duanya. Apakah hasilnya akan sama? Coba ya, yang pertama dulu ya, yang ini dulu ya. Sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Kalau sinus pengurangan, apa rumusnya? Sin cos kosin, tapi di sini min gitu kan. Berarti sin 45 derajat cos 30 derajat, sin cos kosin, cos 45 derajat sin 30 derajat gitu ya. Oke, sin 45 berapa? Kita tinggal lihat dari tabelnya saja. Oh, sin 45 itu ini setengah akar 2. Setengah akar 2. Cos 30 berapa? Cos 30. Oh, ini bagian cos. Jangan salah ya, setengah akar 3.
Kemudian cos 45 adalah setengah akar 2, sin 30 setengah gitu ya. Nah, hati-hati ya, ini adalah bentuk perkalian, ini pengurangan, jadi kita kali dulu nih. Kita kalikan dulu, setengah akar 2 dikali setengah akar 3, setengah seperempat, ini kan 2 kali 2 ya, seperempat akar 6 dikurang setengah kali setengah seperempat akar 2. Ini seperempatnya boleh dikeluarin ya, terus pakaiin tanda dalam kurung untuk lebih sederhana. Seperempat dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Gimana kalau seandainya kita pakai cara yang kedua ini? Sin 60 derajat dikurang 45 derajat. Nah, gimana nih? 60 dikurang 45. Oke, sama caranya ya, pengurangan. Sin cos sin tapi dikurang. Berarti kan sin 60 dikali sin cos sin. Ingat, sin cos sin, sin cos sin. Oke. Ini kalau kalian bingung, ingat ya, ini misalkan 45 dikurang 30, berarti ini yang bagian alfa, ini yang bagian betanya. Makanya di sini sin 45 cos 30 cos 45 sin 30. Ini juga sama, ini bagian alfanya, ini bagian betanya gitu. Ya. Kalau nggak biasa alfa beta ya udah A sama B deh, yang seperti slide sebelumnya. Gitu ya. Oke, sin 60 berapa? Sin 60 lihat setengah akar 3. Cos 45 berapa? Cos 45 ini setengah akar 2. Cos 60 lihat setengah. Sin 45 setengah akar 2. Hati-hati ya antara perkalian dan pengurangan, jangan sampai salah atau jangan sampai terkecoh. Seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2, atau kalau disederhanain seperempat dalam kurung akar 6 dikurang akar 2, karena sama-sama ada angka seperempat ya. Sama kan? Oke, berarti sin 15 derajat kalian tidak usah mengerjakan keduanya, pilih saja salah satu. Intinya adalah pakai angka-angka yang ada dalam tabel sudut istimewa ini. Bisa ya? Bentar kasih contoh lagi. Gimana kalau mencari cos 75 derajat? Kalian ini aja pikir-pikir, kira-kira 75 derajat itu penjumlahan atau pengurangan dari yang mana nih? Di antara tabel sudut istimewa gitu ya. Kalau dilihat-lihat dan dipikir-pikir gitu kan, cos 75 derajat itu sama aja cos 45 derajat ditambah 30 derajat gitu ya. Ini bagian alfanya, ini bagian betanya. Oke, kalau nyari cos penjumlahan gimana? Kalau penjumlahan jadi pengurangan, jadi cos sin cos gitu kan, cos dikurang sin sin 45 sin 30 derajat. Oke, bisa ya. Ingat ya, kalau derajat tuh di bagian atasnya, jangan sejajar dengan angka nolnya. Oke, cos 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3 dikurang sin 45 setengah akar 2 sin 30 setengah. Setengah akar 2 dikali setengah. Berarti ini berapa? Seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Seperempatnya dikeluarin saja, akar 6 dikurang akar 2. Oh, sama hasilnya. Oke? Contoh lagi, contoh terus aja biar kalian banyak nyatet ya. Biasakan mencatat, karena biasanya Bu Intan ngasih soal ujian atau soal PTS itu dari catatan kamu. Jadi cuma tinggal buka-buka catatannya saja untuk lebih pahamnya. Oke, tangan 105 derajat. Penjumlahan yang mana nih? Waduh, ini ketutupan ya. Gak apa-apa deh. Tangan 105 derajat berarti kan tangan 60 derajat ditambah 45 derajat gitu kan. 60 tambah 45 kan 100, ya kan? Nah nih, kebetulan ini penjumlahan. Nah, kita fokusnya ke tangan penjumlahan. Nah, hati-hati ya.
tangen 60 tambah 45. Ini alfanya, ini betanya gitu ya. Berarti tangen 60 derajat ditambah tangen 45 derajat. Ingat ada per. Nih di sini nih. Per, digaris dulu ya. Per 1 dikurang tangen 60 derajat dikali tangen 45 derajat. Nah, gitu ya. Oke, berapa nih? Tangen 60 akar 3, tangen 45 adalah 1 per 1 dikurang. Tangen 60 itu tadi akar 3, tangen 45 1. Nah, ini perkaliannya dulu ya, baru nanti dikurang sama 1 dikurang hasil dari perkalian ini. Waduh, miring-miring ini. Oke, yuk dijumlahin bisa nggak nih? Akar 3 plus 1, 1 min akar 3. Oh ya udah, kita iniin aja ya, bukan sederhanain. Diatur aja kayak gini, 1 ditambah akar 3 biar angka satunya di depan semua. 1 min akar 3. Kalau esai selesai sampai di sini, kalau PG hasilnya tidak ada berarti harus disederhanakan lagi, dirasionalkan ya. Oke, lanjut. Gimana kalau ketemu soal seperti ini? Nilai sin 45 derajat kali cos 15 derajat. Ini perkalian ya, kalau dempet ditambah cos 45 derajat dikali sin 15 derajat adalah. Maka kita lihat polanya dulu. Ini polanya apa? Sin cos, sin penjumlahan. Terus ini alfanya atau A-nya 45 derajat dan betanya 15. Nah, lihat polanya ya. Sesuai nih polanya, sin cos sin plus. Kita cari sin cos sin plus. Di sini cos sin sin, cos sin sin. Oh, ini sin cos sin tapi penjumlahan. Maka bentuk sederhananya adalah sin alfa ditambah beta. Alfanya berapa? 45 dan betanya 15 derajat. 45 tambah 15 berapa? Sin 60. Sin 60 derajat berapa tuh pada tabel? Setengah akar 3. Gampang kan? Tuh. Selesai deh, lanjut lagi. Contoh lagi. Kalau ada cos, jika cos alfa 1/3 akar 6 dan tangen beta 1/3, ini sama dengan ya, sama dengan 1/3. Beta tulis di sini, tangen beta sama dengan 1/3 dengan alfa dan beta sudut lancip, maka nilai sin A plus B adalah, kita lihat untuk penjumlahan sinus sin alfa plus beta itu butuh sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ini butuh sin alfa cos beta. Di sini ada nggak? Oh, cos alfanya ada, tapi belum ada sin alfanya gitu ya. Sin alfanya belum ada nih. Terus betanya butuh cos beta, sedangkan ini adanya tangen beta, cos betanya belum ada. Cos beta sama sin betanya juga belum ada. Gimana caranya? Ingat ya, di trigonometri dasar di part sebelumnya. Jadi kalau mau belajar soal ini, kalian harus tonton dulu di part yang pertama, trigonometri dasar, bahwa ada segitiga siku-siku. Sorry Bu Intan agak mencong-mencong nih, nggak pakai penggaris. Ada segitiga siku-siku. Kemudian kalau di sini di Bu Intan buat sudut alfa, dan ternyata nilai cosnya adalah 1/3 akar 6 gitu ya. Cos itu kan kosami, samping per miring. Bagian samping dari sudut ini yang mana? Nah, ini bagian depan, ini miring, berarti sampingnya adalah yang bawah. Yang bawah berapa? 1 akar 6 atau akar 6. Ini bagian samping. Bukan bawah, samping. Kemudian bagian miringnya adalah 3. Bisa ya? Kosami, samping miring. Ini cos alfa. Cos alfa sama dengan 1/3 akar 6. Karena diketahuinya begitu kan? Kosami, samping miring. Sampingnya akar 6, miringnya 3. Bisa? Kemudian
Kalau sudah ada cos alfa, berarti kita mau cari sin alfanya dong. Si demi, depan miring. Depannya udah tahu belum berapa? Belum dikasih tahu nih depannya berapa, belum ada angkanya. Maka kita pakai Pitagoras gitu kan. Kalau di sini misalkan di sini A, B, di sini C, misalkan aja, berarti sisi AB adalah akar dari 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9 dikurang akar 6 kuadrat. 9 dikurang 6 berarti akar 9 kurang 6. Ayo, akar 3. Maka di sebelah sini sisi AB adalah akar 3. Bu, ini akar-akaran Bu hasilnya ya, nggak masalah. Yang penting ketemu nanti. Si demi, depan miring. Berarti depannya akar 3, miringnya 3. Maka sin alfa adalah akar 3/3. Udah nih, udah ketemu kan? Karena harus butuh sin alfa sama cos alfa. Udah nih, kita tinggal nyari cos beta sama sin betanya dulu. Oke, cos beta sama sin beta mencarinya dengan cara yang diketahuinya ini kan tangen beta. Maka kita buat dulu segitiga siku-siku yang ada sudut betanya. Nah, hati-hati ya, jangan nyampurin segitiga siku-sikunya pakai yang ini, karena yang diketahui ini alfa, yang kedua ini tangen betanya. Contoh ini A, ini B, ini C misalkan. Loh, kok ini beta nulisnya alfa lagi? Salah ya, salah. Di sini beta seharusnya. Beta. Gitu ya. Oke, tangen beta. Tangen beta kosami sin demi tan desa, depan samping gitu kan. Diketahui 1/3, berarti depannya 1, sampingnya 3. Nah, depannya 1, sampingnya 3 gitu kan. Berarti sisi miringnya adalah berapa? Berarti nyari AC, akar dari 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9. Berarti akar dari 10. Berarti di sini AC-nya adalah akar 10. Gitu ya. Tangen betanya sudah, kita mau cari cos beta dan sin beta kan? Kosami si demi sami sin demi. Gitu ya. Kalau ketiganya sudah ketemu sisi-sisinya, samping miring, samping 3 miring akar 10, berarti 3 per akar 10 gitu kan. Demi, depan miring, 1 per akar 10, 1 per akar 10. Udah nih ketemu. Semua yang dibutuhkan untuk mencari sin alfa plus beta sudah ada. Maka sin alfa ditambah beta adalah, bentar langsung aja kali ya. Sin alfanya berapa tadi? Ini akar 3/3 dikali cos beta. Di sini cos ya. Cos betanya 3 per akar 10 ditambah, karena di sini plus juga gitu, cos alfa. Cosnya berapa? Ini 1/3 akar 6, atau sama aja kan, akar 6/3 sama saja ya. Kemudian sin beta, sinnya berapa? 1 per akar 10. 1 per akar 10. Oke. Kaliin coba. Ini 3 akar 3 per 3 akar 10. Kemudian yang sebelah sini adalah akar 6 kali 1, akar 6 per 3 akar 10 gitu ya. Oke, sama-sama 3 akar 10, ya udah kita buat tulisannya gini aja. 3 akar 3 plus akar 6 per 3 akar 10. Selesai deh. Kenapa di sini akar 3 dan akar 6 nggak bisa dijumlah ya? Maka penulisannya seperti ini. Nggak boleh dijumlah karena jenis akarnya ini beda. Yang di sini 3, di sini 6. Nggak boleh ya.
Jangan jadi 4 akar 9 gitu. Nggak ada yang ngajarin kayak gitu. Oke, selesai. Satu contoh lagi deh. Gimana kalau ada pi-nya nih. Oke, hasil dari sin 5pi per 12 dikali cos pi per 4 dikurang cos 5pi per 12 sin pi per 4. Kita lihat polanya. Ya. Polanya berulang ya. Berarti ini alfa, ini beta, ini alfa, ini beta. Kemudian lihat lagi polanya sin cos kosin. Sin cos kosin berarti ini jumlah dan kurang sin. Kalau di sini min ya berarti ini min. Maka kita menggunakan yang bagian ini. Nah, udah deh ketemu. Ya udah disederhanain aja. Maka hasilnya adalah sin alfa min beta. Karena alfanya 5pi per 12, kita tulis 5pi per 12 dikurang betanya pi per 4 gitu kan. Nah, maka sin 5pi per 12 sama pi per 4. Ayo, berapa? Kalau kalian bingung, ini penyebutnya disamakan dulu ya, sama-sama per 12. 12 bagi 12 1 dikali 5pi. Ini pecahan SD, ayo. Ini dikurang 12 bagi 4 3 dikali pi 3pi. Oke, berarti hasilnya adalah sin 5 dikurang 3, 5pi kurang 3 berarti 2pi per 12. Apakah sudah selesai? Belum, karena masih ada pi-nya. Maka ini kita cari nilai pi-nya, kita ganti menggunakan 180 derajat. Gitu ya. Ini bisa dicoret ya, 2 sama 16. 12 bagi 2 6, 2 bagi 2 1. 180 bisa dicoret lagi sama 6. Berarti ini 30. Maka hasilnya adalah sin 30 derajat. Sin 30 derajat berapa? Nah, 1/2. Selesai deh. Gampang ya? Untuk materi trigonometri yang kedua ini. Oke, jangan lupa dicatat materinya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan kita diskusikan di grup kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.